Mari kita lanjutkan dengan metode yang lain. Kali ini kita akan mempelajari metode regula palsi atau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai false position, ya, atau posisi palsu gitu ya kalau di bahasa Indonesianya, ya. Metode ini masih mirip dengan metode bisection, artinya kita awali pendekatan kita dengan menebak terlebih dahulu dua titik awal, ya, titik batas bawah XL dan batas atas XU. Kemudian kita cari nilai FXL dan FXU. Nah, akan tetapi berbeda dengan metode bisection, di mana pada metode bisection kita mencari titik tengah antara XL dengan XU, ya. Nah, di sini kita mencari titik XR-nya atau tebakan pada iterasi yang sedang berjalan ini tidak menggunakan nilai tengahnya. Tapi kita lihat mungkin lebih jelasnya kalau kita lihat dari ilustrasi ini, ya. Jadi sekarang kita cari fungsi linier, ya, atau garis lurus yang menghubungkan antara titik FXL dengan titik FXU, seperti itu. Jadi kita buat garis lurusnya, ya. Nah, titik di mana terjadi intersection atau perpotongan antara garis linier yang kita buat ini dengan sumbu X, itu yang menjadi titik posisi dari XR, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau sudah kita dapatkan XR, bagaimana? Tentunya kita bisa mencari FXR di sini, ya. Langkah berikutnya bagaimana? Langkah berikutnya ya kita gunakan ini, titik FXR ini, ya. Nanti kita akan lihat algoritmanya, ya, seperti itu. Tapi pada dasarnya, pada intinya nanti kita kita gunakan kerangka kerja semacam ini, ya. Nah, sekarang kalau kita lakukan secara numeris, ya, kalau ini kan gambaran secara grafisnya, ya. Kalau kita lakukan secara numeris, bagaimana kita menentukan titik XR, ya. Nah, kita lihat dari dari kesetaraan ini, ya, segitiga ini, ya, antara ini XL, XR dan FXL, ya, dengan XR, XU dan FXU, ya. Kita tahu di sini ini segitiganya, ini kan sudutnya di sini sama, ya, sudut di bagian bawah ini dengan sudut di bagian atas ini atau yang sebelah kanan ini ini sama, ya. Jadi kita bisa mengatakan tangan sudut yang ini itu kan sama dengan tangan dari sudut yang ini, ya. Artinya rasio antara panjang ini, ya, panjang ini kan FXL dibagi dengan jarak antara XL dengan XR, ini tentu akan sama dengan panjang ini, ya, yang vertikal atau dengan kata lain FXU dibagi dengan panjang horizontal antara XR dengan XU. Seperti ini. Jadi secara matematis kita bisa dapatkan ini untuk yang segitiga yang bagian bawah ini, ya.
yang sebelah kiri kita dapatkan fxl dibagi dengan xr min xl. Nah, ini kan tangannya, tangan sudutnya. Ini sama dengan fxu ya, yang ini dibagi dengan xr min xu. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian dari ini kita bisa mendapatkan apa? Kita mendapatkan hubungan ya untuk mencari nilai XR-nya ya. Ini Anda bisa lakukan apa namanya penyederhanaan ya. Ini sudut apa namanya? Maaf, sudut. Ini kita pindahkan gitu ya dari suku kiri ke suku kanan biar sama ini ya. Jadi XR kalikan fxl min fxu akan sama dengan xu kalikan fxl dikurangi xl kalikan fxu dan seterusnya ya. Jadi dari rumusan ini silakan diuraikan seperti itu ya. Nanti kita akan mendapatkan bentuk seperti ini, xr sama dengan xu plus dan seterusnya. Atau nanti kita bisa mendapatkan bentuk finalnya titik xr itu akan sama dengan xu minus fxu kalikan xl min xu dibagi dengan fxl minus fxu. Nah, ini apa namanya nilai akhir yang kita dapatkan untuk menentukan nilai XR ya. Tentunya nanti dari sini kita dapatkan fxr. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana kita menentukan bagian mana yang akan dipilih gitu kan? Apakah yang sebelah kiri atau subinterval yang bawah, atau yang sebelah kanan atau subinterval yang atas? Ya, bagian ini atau bagian ini yang akan dihitung ya. Nah, tentunya algoritmanya atau cara penentuannya ini mirip dengan apa? Dengan bisection ya. Jadi bisa kita lanjutkan di sini algoritmanya. Jadi langkah pertama ini sudah kita lakukan ya, tebak batas bawah dan batas atasnya, kemudian kita cek ya fxl kalikan fxu apakah kurang dari 0 atau tidak. Kemudian nah ini yang berbeda dengan bisection, kita memperkirakan nilai xr. Kalau sudah mendapatkan xr berarti kita cari nilai fxr nya dan kita lihat hasil kali antara fxl dengan fxr. Nah, ini apa namanya? Apakah kurang dari 0 atau tidak ya. Kalau kurang dari 0 berarti di situ akan ada apa namanya? Pada rentang antara xl dengan xr itu akan ada akar persamaan, sehingga yang batas atasnya xu kita geser ya, sehingga xu sama dengan xr. Kalau fxl kalikan fxr itu lebih besar daripada 0, berarti pada subinterval yang bawah itu tidak ada akarnya. Akar akan berada di sebelah yang kanan atau subinterval yang atas, sehingga batas bawahnya xl kita geser ke titik xr ya, sehingga kita dapatkan xl sama dengan xr. Jika fxl kalikan fxr itu sama dengan 0, maka akarnya sama dengan xr, kemudian hentikan perhitungan. Jadi ini apa namanya? Langkahnya sama persis seperti halnya dengan bisection. Yang membedakan adalah di langkah 2 untuk menentukan nilai XR ya. Nah, kemudian langkah 4 dan langkah 5 ini juga apa namanya? Juga sama ya. Artinya bagaimana kita menentukan kriteria untuk menghentikan perhitungan berdasarkan nilai Galat pendekatan relatif absolut ya, E epsilon A, yang mana itu nanti kita bandingkan dengan epsilon S atau batas toleransi yang sudah kita tentukan di awal ya. Jadi dasarnya adalah seperti itu.